Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Iva Mawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat RPP untuk memenuhi tugas UAS matkul perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum membuat RPP, kita harus menyiapkan buku guru terlebih dahulu ya, untuk sebagai sumbernya. Nah, di sini saya akan membuat RPP kelas 5 semester 2. Jadi RPP ini digunakan sebagai acuan kita nanti ketika waktu PPL dan ataupun setelah mengajar di sekolah. Kemudian yang pertama adalah satuan pendidikan. Nah, nama sekolahnya di sini kita misalkan SDN Mojosari 1. Kemudian kelas dan semesternya kelas 5 semester 2. Untuk temanya, tema 5, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran ke-1. Untuk muatan terpadunya, itu bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan PPKN. Alokasi waktunya 1 hari. Tahun ajaran 2020-2021. Kemudian kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi inti ini ada 4 KI. KI yang pertama adalah tentang ajaran agama. KI kedua tentang sosial atau perilaku. KI ketiga tentang kognitif atau pengetahuan. KI yang keempat tentang afektif. Nah, dalam pembuatan KI ini bisa dilihat juga di buku guru. Nah, kemudian kompetensi dasar. Dalam kurikulum baru ini, revisi 2017, KI ke-1 dan KI kedua itu tidak ditampilkan dalam kompetensi dasar karena dalam pembelajaran kita sebagai guru itu harus memasuki nilai-nilai agama dan nilai-nilai perilaku. Maka dari itu, dalam kompetensi dasar itu hanya dicantumkan KI ketiga yaitu tentang sosial dan perilaku dan KI keempat tentang afektif. Nah, di sini kompetensi dasarnya saya menggunakan 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Kemudian dalam pembuatan indikator bisa dilihat dalam Permendikbud. Bisa dilihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, dalam pembuatan indikator ini juga harus memperhatikan kesesuaiannya antara guru, peserta didik, dan materi, dan kesesuaiannya dengan media belajar yang akan digunakan. Nah, indikatornya saya menggunakan 3.3.1 membuat ringkasan materi, teks, video, atau gambar yang disajikan. Nah, selanjutnya bisa dilihat sendiri ya dalam tabel ini. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu harus menggunakan rumus ABCD. Apa itu rumus ABCD? Yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di sini saya tujuan pembelajarannya itu dengan menuliskan kata-kata yang ditentukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa dapat meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Nah, rumus ABCD-nya itu audience itu siswa. Kemudian behaviornya itu menuliskan kata-kata. Kemudian conditionnya yang ditentukan dalam tiap paragraf bacaan. Kemudian degree-nya dapat meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Untuk selanjutnya itu sama yang menggunakan rumus ABCD. Seperti ini bisa dilihat sendiri ya dalam layar yang saya tampilkan.
Kemudian materi pembelajaran. Dalam membuat materi pembelajaran ini, itu adalah suatu ringkasan atau peta konsep yang dibuat oleh guru tentang materi yang akan diajarkan agar lebih gampang nanti kalau menyampaikan pada siswanya. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini saya pendekatannya menggunakan saintifik. Pendekatan ini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum. Kemudian metodenya saya menggunakan simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Metode di sini tuh diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian media pembelajarannya. Dalam pembuatan media pembelajaran ini terserah gurunya ya mau menggunakan media yang bagaimana, entah itu media gambar atau media visual, itu terserah. Yang terpenting harus mengetahui karakteristik siswanya terlebih dahulu, apakah cocok menggunakan media tersebut atau bisa pembelajaran itu bisa berjalan dengan menggunakan media belajar itu atau tidak. Itu. Untuk sumber belajar. Dalam sumber belajar ini guru menuliskan sesuai dengan sumber yang telah guru gunakan dalam pembuatan RPP ini. Nah, di sini saya menggunakan buku guru dan buku siswa kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Judulnya Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Revisi 2017. Tempat kota penerbitannya Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam membuat di sini saya menggunakan 5M dengan istilah ayo membaca, ayo menulis, ayo mengamati, ayo berdiskusi, dan ayo mencoba. Nah, rangkaian kegiatannya itu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di sini di deskripsinya itu susunan acaranya, saya pendahuluan yang pertama kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Dan seterusnya bisa dilihat sendiri ya. Ini dalam rangkaian kegiatan ini guru harus membuat sendiri ya, sesuai dengan kemampuan siswanya, dengan kondisi kelas, kondisi medianya, dan kondisi siswanya. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan ini kegiatan pokok ya. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema. Temanya di sini saya menggunakan panas dan perpindahannya. Subtemanya menggunakan suhu dan panas. Kedua itu guru memberikan beberapa pertanyaan topik yang akan dibahas, seperti apakah menurutmu panas dapat berpindah? Nah, seperti itu. Kemudian penutupnya ini sebagai refleksi ketika sudah mengikuti pembelajaran, maka harus ada refleksinya, yaitu masuk dalam rangkaian kegiatan penutup. Dalam pembuatan alokasi waktunya itu, berhubung di awal tadi, nah alokasi waktu di sini itu saya menggunakan 1 hari, maka dalam alokasi waktu langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini tidak usah ditulis per menitannya ya. Jadi tidak usah ditulis seperti ini. Kemudian penilaian. Nah, penilaian ini saya membuat 2 penilaian, yaitu penilaian saat tatap muka dan penilaian ketika daring. Nah, yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa berupa observasi, penilaian, atau dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan observasi. Kenapa? Karena kalau observasi itu dalam pembelajaran tatap muka lebih gampang.
karena guru langsung melihat bagaimana perilaku siswa tersebut gitu. Penilaian pengetahuannya itu berupa teknik tes, bisa tertulis maupun lisan. Di sini saya menggunakan tertulis. Penilaian keterampilannya. Penilaian keterampilan itu bisa berupa unjuk kerja, produk, portofolio. Nah, di sini saya menggunakan unjuk kerja. Untuk instrumen penilaiannya seperti ini ya. Untuk penilaian sikapnya bisa dilihat sendiri dalam tabel ini. Dan penilaian pengetahuannya, berhubung saya menggunakan tertulis, jadi penilaian pengetahuannya itu melengkapi tabel informasi hasil pengamatan. Kemudian penilaian keterampilannya, saya kan menggunakan penilaian unjuk kerja, jadi seperti ini hasilnya penilaiannya. Bisa dilihat sendiri ya di tabel ini. Kemudian nanti kalau sudah direkap, kalau seumpama siswa tersebut ketetapan informasinya yang disajikan itu baik sekali, maka masuk dalam penilaian baik sekali, jadi nilainya itu 4. Nanti kalau sudah di rekap nilainya, itu nilainya masuk dalam total nilai maksimum. Nah, dalam penilaiannya, rumus penilaian semua ini itu total nilai sama dengan total nilai maksimum. Total nilai maksimum itu tadi ya, hasil penjumlahan ini dikali 10. Nah, itu nanti tahu berapa hasilnya. Kemudian penilaian daring. Berhubung daring, jadi penilaian sikapnya saya menggunakan penilaian. Kalau kita menggunakan penilaian observasi itu tidak kondusif ya, karena takut tidak berjalan dengan lancar. Karena daring ini kan kita belajar dari rumah menggunakan media sosial atau lainnya, jadi kita tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi siswa tersebut saat di rumah. Jadi dalam penilaian sikap ini, guru itu harus memiliki hubungan baik dengan siswa, dengan orang tua siswa, karena guru dan dengan orang tua siswa harus bekerja sama untuk menilai kegiatan atau perilaku siswa selama pembelajaran daring. Kemudian penilaian pengetahuannya tertulis sama dengan tatap muka tadi. Kemudian penilaian keterampilannya itu unjuk kerja sama juga. Nah, instrumen penilaiannya untuk penilaian sikapnya seperti ini. Aktivitas yang dilakukan, pamit sebelum keluar rumah. Nah, siswa tersebut itu sebelum keluar rumah pamit atau tidak. Jika jawabannya iya, maka nilainya itu 3, dan jika tidak, maka nilainya 1. Untuk perhitungannya juga sama, total nilai sama dengan total nilai maksimum kali 10. Kemudian penilaian pengetahuan, yaitu melengkapi tabel informasi hasil pengamatan, sama ya seperti tatap muka. Dan penilaian keterampilannya juga sama seperti yang tatap muka, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di atas. Dan total nilainya juga sama, total nilai sama dengan total nilai maksimum dikali 10. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.